Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Yakobus dia sangat percaya akan kuasa doa. Dia dijuluki si lutut unta. Ya. Kenapa? Karena dia sudah berdoa ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di Yerusalem. Ya, dia ada tantangan, banyak aniaya, ya, bahkan dia akhirnya juga mati teraniaya. Ya, kekuatannya adalah ketika dia berdoa. Doa yang penuh kuasa, doa yang nyata, efektif. Ya, menurut Yakobus itu ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu doa yang efektif adalah respon dalam segala keadaan. Di ayat 13 katakan, kalau ada seorang dalam kamu menderita, berdoa. Ya. Ada yang bersukacita, memuji. Kalau ada yang menderita, berdoa. Ya. Ada yang sakit, didoakan. Gitu ya. Jadi bagi Yakobus doa adalah gaya hidup, ya, bukan pilihan terakhir. Beda orang yang menjadikan doa itu gaya hidup dalam segala keadaan. Dia berdoa dengan doa yang hanya menjadi pilihan terakhir. Ya. Artinya kalau kepepet, sudah nggak ada jalan, ya, menghadapi jalan buntu, ya, baru berdoa. Tetapi ketika tidak ada masalah, ya, semua baik-baik saja, dalam keadaan diberkati dalam tanda petik, ya, maka banyak yang melupakan kehidupan doa. Ya. Jadi doa yang berkuasa sekali lagi dimulai ketika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Dalam setiap keadaan hidup kita libatkan Tuhan. Ya, jadi banyak orang yang menjadikan doa itu seperti alarm darurat, ya, dipakai hanya saat krisis. Ya. Padahal seharusnya doa itu menjadi nafas, ya, nafas yang terus menerus. Ya, kita nafaskan bukan di saat-saat tertentu, ya, atau ketika situasi keadaan sekeliling kita, aku kok pengen bernafas, ya, aku kok tidak ingin bernafas, ya, itu berarti ya selesai sudah, ya. Nah, Yakobus mengajarkan bahwa doa seharusnya dia menjadi nafas, ya, nafas hidup orang percaya, ya, bukan sebagai alternatif terakhir. Jadi mari kita membangun kebiasaan doa, ya, bukan hanya saat kita butuh. Ya. Mari kita libatkan Tuhan dalam hal kecil sekalipun, bukan hanya ketika menghadapi masalah yang besar. Ya. Dan kita juga menjadikan doa itu sebagai respon pertama, ya, bukan terakhir. Ya. Jadi jika saudara mendapat berkat, ya, respon pertama juga harus berdoa, ya, bersyukur nih berkat dari Tuhan untuk apa, ya. Jika kita menghadapi masalah, persoalan, ya, respon pertama juga harus apa?
berdoa, Tuhan hikmat-Mu nyata ini jalan keluarnya atau apa yang sedang Tuhan bentuk dan sebagainya ya. Jadi doa bukan alternatif terakhir, tetapi menjadi respon sama kita ya, maka doa itu akan efektif. Yang kedua, bahwa doa yang efektif lahir dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, ayat 15 tadi dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, doa orang benar itu akan sangat besar kuasanya. Jadi Yakobus mengaitkan doa dengan iman. Ya, doa yang lahir dari iman. Ya. Kemudian Yakobus juga mengaitkan doa dengan pengampunan dosa. Ya, dengan pengakuan dosa satu dengan yang lain. Ya, jadi artinya bahwa kuasa doa tidak terlepas dari kondisi hati kita. Ya. Hati harus beres. Ya, hati harus beres. Hati harus tidak ada dosa. Ya, yang disembunyikan. Ya. Kalau mulai ayat 12 juga kita bisa lihat. Tapi yang terutama saudara, jangan kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi dan demi sesuatu yang lain. Jika ya, adalah kamu katakan ya. Jika tidak, adalah kamu katakan tidak, ya, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, ini juga berbicara tentang integritas, tentang hati yang tidak munafik, ya, tidak menyembunyikan sesuatu, tetapi jujur, ya, dia di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Ya, jadi sekali lagi, kuasa dosa itu tidak terlepas dari kondisi hati kita. Dosa yang disembunyikan akan melemahkan doa. Ya, kalau ada sesuatu yang masih kita sembunyikan, tentu kita tidak berani berdoa dengan penuh kepastian. Ya. Ada tuduhan dalam diri kita. Ya. Tetapi hati yang terbuka itu memulihkan kuasa doa. Jadi membiarkan Tuhan menyelidik hati kita, ya, sampai ke dalam dasar hati kita. Itu seperti kabel listrik, ya, kalau arusnya tetap ada meskipun dia terkelupas, ya. Tetapi ketika kabelnya itu mulai lapuk, ya, terkelupas, ya, alirannya akan terganggu, ya, bahkan bisa mati, gitu ya. Beberapa waktu lalu waktu hujan lebat ada petir gede, gitu ya, lampu depan yang bawah kanopi itu mati semua, ya. Nah, saya pikir bola lampunya, tetapi setelah ternyata kalau Mas Heri ternyata dicek kabelnya, ya, ada lampu, ya, kabelnya di luar kelihatan bagus, tapi ternyata dalamnya sudah lapuk dan mulai keropos, gitu ya, sehingga alirannya terganggu bahkan mati, ya. Jadi ketika hati kita belum selesai, ya, belum selesai di hadapan Tuhan, ya, itu mengganggu, ya, mengganggu komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan, ya, jangan menyembunyikan dosa, dan belajar membuka diri, ya, secara rohani di hadapan Tuhan, dan memelihara iman bukan hanya kata-kata di dalam doa. Ya, jadi ini yang perlu kita jaga supaya doa kita menjadi efektif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, doa yang efektif dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tekun. Tadi ya, ayat 3 pasal 3 16b, ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, bersungguh-sungguh berdoa. Ya. Nah, jadi Yakobus berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Ya. Dan Yakobus memberi contoh Elia yang dia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, hasilnya kita lihat alam pun tunduk ya pada doa Elia. Ya. Nah, kuasa doa bukan karena siapa kita, ya. Kita semua sama, tetapi karena kesungguhan dan iman kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi perlu ketekunan, perlu kesungguhan, ya. Seperti menggali sumur tidak cukup hanya sekali gali. Ya, orang menggali sumur itu tidak sudah semeter 2 meter, ya, tetapi terus menerus sampai air itu keluar. Ya, jadi ayo berdoa dengan hati, bukan sekedar kata-kata. Ya, jangan cepat menyerah dalam doa, dan mari kita percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan saat belum terlihat. Gitu, ya. Nah, belum terlihat, kita tetap percaya, kita tetap bertekun, tetap dengan hati kita berdoa. Ya. Hari ini Tuhan tidak mencari doa yang panjang, tetapi doa yang hidup, yang sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita membangun kehidupan doa kita. Ya. Sekali lagi, menurut Yakobus 5, doa yang efektif itu yang pertama, doa yang menjadi gaya hidup dalam segala keadaan. Yang kedua, doa yang mengalir dari hati yang benar dan iman yang hidup. Dan yang ketiga, doa yang didoakan dengan kesungguhan dan ketekunan. Ya, dan kita tidak lelah untuk berdoa, dan kita terus menjadikan doa nafas kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.